Shalom anak-anak semuanya, apa kabar di rumah? Master mau mengucapkan selamat tahun baru dan masuk di semester yang baru tentunya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini tentang pelajaran yang baru dan tema yang baru, yaitu Allah penolongku yang setia. Nah, untuk masuk di pelajaran ini, Master mengajak anak-anak di rumah semuanya, mari kita baca di kitab Mazmur pasal yang ke-94 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Master akan bacakan untuk kita semua ya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktunya yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar agama, kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melihat judulnya, yaitu Allah penolong yang setia. Nah, kita akan belajar di toko Alkitab hari ini tentang sakit kusta. Nah, Master berikan gambar, ini gambar orang yang sakit kusta ya. Coba anak-anak lihat gambarnya, itu orang yang sakit kusta. Itu ciri-cirinya itu ada bercak tipis seperti panu ya di kulit, dan itu melebar ke semua badan. Terus kulitnya dia itu menjadi tipis, ada bintik-bintik kemerahan di kulit, ada rambut alisnya rontok, dan muka ini agak benjol-benjol sampai badannya itu benjol-benjol semua ya, ada merah-merah ya, sangat mengerikan ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang di Alkitab juga mengalami penyakit yang sama, yaitu penyakit kusta. Dan ini adalah namanya Naaman ya. Naaman ini anak-anak, dia itu seorang panglima Raja Aram. Nah, Aram ini kalau kita lihat di Alkitab anak-anak, itu terletak di daerah sebelah utaranya Kanaan. Nah, Aram juga merupakan nama keturunan Sem ya. Itu Sem itu cucunya Nahor dan keturunan Asyir ya. Nama Raja Aram itu sendiri anak-anak tidak disebut dengan jelas dalam Alkitab. Mungkin tidak terlalu penting, karena yang mau ditonjolkan pada cerita ini adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Nah, Naaman ini anak-anak, dia sangat disayang oleh Raja Aram karena sering kali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Naaman pada waktu itu menderita penyakit kusta ya, yang tadi sudah Master jelasin sebelumnya. Sakit kusta itu loh yang ada bintik-bintik merah, gambarnya sebelumnya itu anak-anak. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan, jadi belum parah-parah banget, masih agak ringan, mungkin baru gatal-gatal mungkin ya, sehingga ia masih dapat ikut untuk berperang ya, masih melawan musuh-musuhnya. Pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Nah, Alkitab itu juga tidak menyebutkan siapa nama anak perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman ketika mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah. Nah, melalui kesembuhannya Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Sebelumnya Naaman itu tidak mengakui akan adanya kuasa Allah. Ya, jadi Allah membuat bagaimana caranya supaya
Naaman ini tahu bahwa Allah itu ada. Ya. Sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Nah, Naaman sebagai orang pahlawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir, iya, mungkin saya ini akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang-orang biasa karena saya ini kan orangnya kuat, perkasa, dihormati orang. Namun ternyata anak-anak, Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Hamba perempuan yang tadi, yang perempuan wanita tadi. Perintahnya pun sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidak adakah seharusnya Elisa lakukan misalnya memanggil nama Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah sembuhkan Naaman, atau menggerakkan tangannya untuk menyembuhkan saya, Naaman engkau sembuh, ya itu pikirannya Naaman ya. Tapi Elisa itu tidak memperlakukan seperti itu anak-anak. Para pegawainya Naaman juga ingin melihat kesembuhan Naaman, sehingga apa? Mendesaknya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Elisa menyuruh, yang sulit pun Naaman akan melakukannya. Untuk apa? Untuk kesembuhan dirinya. Akhirnya apa anak-anak? Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, dan ia pun sembuh. Yang gatal-gatal, yang bintik-bintik merah dalam tubuhnya itu di kulit-kulitnya itu menjadi sembuh. Nah, dari kisah ini Master dan anak-anak belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, begitu juga dengan Master dan anak-anak di rumah. Jika kita sakit, kita itu tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi apa? Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita meminta kesembuhan dari Tuhan. Agar apa? Obat yang kita konsumsi itu bisa apa? Bisa menyembuhkan kita dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Ya, apalagi keadaan COVID sekarang ini ya anak-anak ya. Untuk mencari obatnya, untuk mencari segala sesuatu untuk menyembuhkan, menghilangkan virus corona itu agak susah. Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan berikan jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan virus corona ini menjauh dari Indonesia. Kita harus berdoa sehingga apa? Tuhan membukakan jalan lewat para dokter, lewat tim-tim medis, agar apa? Apapun yang terjadi lewat virus corona ini bisa hilang. Karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kayaknya virus corona ini mematikan saya. Virus corona ini membuat saya pusing. Jangan. Cerita pada Tuhan Yesus, yakin bahwa virus corona ini akan berlalu dengan kuasa Tuhan. Ya anak-anak ya. Tugas anak-anak adalah tuliskanlah 5 perasaanmu ketika sedang sakit. Ya, Mister ulang sekali lagi. Tuliskanlah 5 perasaanmu ketika sedang sakit. Ya. Sekian pelajaran dari Mister. Anak-anak jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Cuci tangan sebelum melakukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami akan belajar bagaimana cara Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit. Kiranya Tuhan
selalu melindungi kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.